Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang Arab zaman jahiliyah, jawwe kalbakah yadbakah, laparkan anjingmu. Kalau anjing itu ingin nurut sama kamu, laparkan anjingmu. Hanya anjing laparlah yang akan taat pada yang pegang roti. Maka umat Islam di Indonesia termasuk para ulamanya, jangan jadi anjing lapar kau. Kalau kau menjadi anjing lapar, kau akan dipermainkan oleh orang-orang yang berduit. Syukur kalau yang berduit orang beriman. Kalau yang mempermainkan Anda yang berduit tidak beriman, apa tidak hancur agamamu? Oleh sebab itu mari kita berkorban supaya kita tidak jadi korban. Saya cuma menghimbau, berkorbanlah kalau tidak ingin jadi korban. Alhamdulillah masjid kita ya walaupun kecil tapi cukup mewah, bagus, pakai AC, Masya Allah. Karpetnya saya injak empuk, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang orang yang masuk masjid hari Jumat, tromol masjid diedarkan yang dimasukkan duit 2.000. Hai umat Islam, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Kalau kau masukkan duit 2.000 di tromol masjid, kau jangan merasa beramal. Kau menghina agamamu, kau tidak menghargai agamamu. Masa surga 2.000? Duit 2.000, duit yang tidak ada harganya. Dikasihkan anaknya pun tidak mau. Mengapa dikasih masjid? Pakai otak sehat. Maaf, kasar tapi mantap. Takbir. Kasar tapi mantap. Sahih. Ya. Masa masuk surga 2.000? Pergi ke kebun binatang saja bisa 15.000, bisa 20.000. Yang dilihat monyet. Lihat monyet kan di kebun binatang. Dan sebangsanya. Masuk masjid, empuk karpetnya. Insya Allah termasuk yang mahal karpet ini. Duduk usolli sunatan tahiyatal masjid, dapat pahala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, pahala lagi. Mendengarkan khotib berkhutbah dapat ilmu, pahala lagi. Salat Jumat 2 rakaat, pahala lagi. Salat sunat ba'da Jumat, pahala lagi. Cuma 2.000. Mana upahmu? Ya, loh, ini saya menggugah supaya kita punya kesadaran. Ini masjid-masjid kita, Islam agama kita, kita yang harus membiayai. Islam supaya hidup kita biayai. Saya gerakkan. Alhamdulillah, saya menggerakkan umat. Pesantren saya ada 3 tempat, ya, di Jagakarsa, di kota, di ibu kota. Luasnya pesantren saya 3,5 hektar. Gedungnya lantai 4. Masjidnya insya Allah kita gerakkan. Jangan kita biasa ngemis-ngemis bawa proposal ke kantor-kantor, hina umat Islam ini. Mari kita umat yang kuat, kita umat yang mampu. Maka tolong ya, jangan 2.000 menghina agamanya. Jangan merasa beramal, tidak menghargai agamanya, menghina agamanya. Siapapun saja, biar tukang becak, kalau 2.000 tidak pantas. 2.000 duit yang tidak ada harganya, dikasih anaknya saja dibuang, lalu dikasih masjid. Bu, matanya melotot dipanggil gak nyaut.
Maaf Bu ya, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil gak nyaut, itu namanya ikan asin. Kasar lagi, tapi mantep ya kayaknya. Mantep ya. Jangan jadi ikan asin. Ketika ibu tadi sholat subuh, dipimpin oleh guru kita imamnya, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman hadait. Pernahkah ibu terpikir, apakah anak ibu nanti masih kunut seperti ibu? Apakah cucu ibu nanti masih kunut seperti ibu? Ini yang harus dipikirkan di tengah-tengah globalisasi percampuran peradaban ini. Ketika bapak sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terpikir oleh bapak, kira-kira anak saya masih sujud seperti saya, cucu saya masih sujud seperti saya, anak cucu saya masih sujud seperti saya, atau sudah berubah agama lain? Na'udzubillah. Ini yang sekarang pikirkan oleh saudara. Jangan pikirkan dirinya sendiri sekarang. Kita semua ini adalah orang yang pemakan jasa. Orang sebelum kita yang berjasa, kita hanya makan jasa. Persilakan Anda makan jasa orang, tetapi yang saya minta jangan hanya pandai makan jasa, tapi Anda pandai pula berjasa untuk bangsa ini. Karena saya kira termasuk super makmur, termasuk ketua RT, ketua RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri, semuanya orang yang tidak berjasa untuk NKRI ini. Mereka lahir NKRI sudah ada. Siapa yang berjasa? Pahlawan-pahlawan kita. Berapa juta wanita jadi janda, berapa juta anak menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang melawan Belanda. Sejak tahun 1825 perang di Ponorogo, ribuan umat Islam yang meninggal dunia sampai tahun 1945. Berapa juta? Maka negara NKRI itu satu-satunya negara yang dibangun di atas aliran darah dan cucuran air mata seluruh rakyatnya. Inilah NKRI. Baca sejarah. Dan siapa yang paling besar pengorbanannya terhadap NKRI? Kalau ada orang yang bertanya sama saya, siapa? Dan sejauh mana Pak Kiai pengorbanan umat Islam dalam membangun NKRI? Saya jawab dengan fakta. Persilakan pemerintah adakan sensus kuburan, tetapi bukan kuburan umum. Alhamdulillah fakta berbicara. Semua kabupaten di Indonesia ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, semua kabupaten pasti punya taman pahlawan. Di Jakarta Taman Pahlawan, di Cianjur Taman Pahlawan, di Sukabumi Taman Pahlawan, di Bogor Taman Pahlawan, di Pandeglang Taman Pahlawan, di Tangerang Taman Pahlawan, seluruh kabupaten. Tolong pemerintah adakan sensus kuburan. Masuk Taman Pahlawan itu, tanya siapa nama agama apa, siapa nama agama apa, siapa nama agama apa, siapa nama agama apa, siapa nama agama apa. Saya yakin 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Ini saya ungkapkan, saudara. Menjadi pemimpin bangsa harus tahu pada sejarah bangsanya. Jangan menjadi pemimpin bangsa tidak tahu sejarah bangsanya. Akhirnya kebijaksanaannya bisa ngawur. Ini sejarah yang tidak bisa dilupakan. Apalagi NKRI ini kalau dibaca sejarahnya, tanpa toleransi ulama, NKRI di Indonesia tidak ada. Baca sejarah. Ketika Bung Karno membuat panitia 60 orang untuk mencari formatnya negara ini, mereka tidak berhasil.
Kemudian Bung Karno membentuk 9 orang untuk mencari format daripada negara ini, dari tokoh-tokoh agama dan nasionalis, termasuk Bung Karno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis dari Katolik, Habib Kusno, Kahar Mudzakkir, Agus Salim, Pak Muhammad Yamin, termasuk Pak Wahid Hashim. 9 orang itu berminggu-minggu, berbulan-bulan berdebat, akhirnya dapat merumuskan bentuk Indonesia ini, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Wah, ini yang dikatakan Piagam Jakarta. Yang banyak tidak tahu, cuma ngomong Piagam Jakarta, isinya apa? Isinya Piagam Jakarta, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang bukan Islam tidak kena. Setelah terbentuk format yang dikata oleh Bung Karno ini, termasuk satu gentleman agreement, suatu kesepakatan yang luar biasa. Kemudian Bung Karno memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Soekarno-Hatta. Jam 10. Ini Kiai Ghazali di antara kiai yang hafal proklamasi. Jadi nggak perlu diragukan. Nah, apa yang terjadi? Jam 3 sore, seorang kolonel daripada tentara angkatan laut Jepang menghadap Bung Hatta. Apa kata dia? Kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Berarti Indonesia akan pecah jadi 2, Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Supaya kata-kata dengan kewajiban menjalankan sebagai pemeluknya dicoret. Tanggal 18 Agustus, jadi tanggal 17 Agustus itu bunyinya ketika diumumkan merdeka masih berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tanggal 18 Agustus, karena dikhawatirkan negara Indonesia Timur mengadakan proklamasi, dikhawatirkan, maka Bung Hatta meyakinkan kepada tokoh-tokoh Islam. Akhirnya tokoh-tokoh Islam apa yang terjadi? Dengan lapang dada, dengan penuh toleransi, dicabut 7 kata ini, lalu diganti dengan Maha Esa. Jadi tanggal 18 Agustus lalu berapa? Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hilang 7 kata lagi. Kalau seandainya waktu itu Kiai Ghazali, para ulama bertahan, tidak mau mencabut 7 kata, NKRI tidak ada. Ini yang muda-muda kayak Awas itu nggak tahu ini. Untung seorang tua yang kayak saya. Iya kan? Iya, barakallah. Yang umur saya sudah 83 tahun. Mau masuk 84. Tapi saya katakan, jangan membangunkan macan tidur. Saya sudah tidur. Saya jadi macan. Tanya Sami Ghazali. Tahun 71 sampai tahun 90-an masih macan saya ini. 90 belakang saya sudah istirahatlah, sudah tua. Tapi saya katakan, jangan membangunkan macan tidur. Supran Makmun umurnya 83. Kalau Islam diganggu mau dirusak, insya Allah komputer Supran akan berputar. Umurnya berubah menjadi 38. Allahu Akbar. Sallallahu Nabi Muhammad.